Halo guys, kembali lagi bersama saya Gun Firmansyah. Di sini pada video kali ini kita akan membahas lagi yang dimana kita akan membahas pemrograman dengan bahasa Python yang dimana saya akan menjelaskan tugas teknik visualisasi untuk analisis data, yaitu yang telah saya buat pada pagi hari ini pada pukul jam 8 sehingga jam 10 pagi tadi saya membuatnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa sih yang saya buat pada pagi hari tadi. Sekarang by the way hari Senin ya, tanggal 6 bulan 6 tanggal 24 2024. Ya, langsung saja kita masuk ke yang pertama. Di sini saya ada latihan yang pertama yaitu harga dari Bitcoin. Nah, di sini kita memiliki daftar harga Bitcoin yang dicatat setiap akhir minggu dari tahun 2018 sampai 2019. Nah, di sini perintahnya adalah buatlah visualisasi yang memungkinkan Anda menjawab pertanyaan yang dimana tahun apa 2018 atau 2019 yang cenderung memberikan pengembalian yang lebih baik lagi kepada pemegang atau pembeli Bitcoin. Nah, langsung saja kita masuk pada solusi pertama, yaitu solusi 1 untuk menampilkan data daftar harga Bitcoin dari tahun 2018 dan 2019. Di sini pertama-tama kita akan mengimport yaitu matplotlib, Python plot kita singkat sebagai PLT. Lalu kita buat sebuah variabel untuk menyimpan array lah, yang dimana saya membuat di sini harga Bitcoin 2018. Lalu saya akan isi 2000 harga-harga Bitcoin pada 2018 ini. Setelah saya isi, lalu saya juga bikin harga Bitcoin untuk tahun 2019. Setelah itu di sini udah saya buatkan keterangannya, yang dimana 2018 strip 1 artinya adalah minggu ke-1 tahun 2018. Asumsinya adalah 1 bulan 4 minggu, yang dimana setelah saya bikin juga minggu ke-1 sampai minggu ke-52, yang dimana ini adalah ini adalah A dikurang maksimal harga Bitcoin, yang dimana langsung kita panggil saja yaitu yang telah kita import tadi, yang telah kita definisikan sebagai plt.plot. PLT kita panggil plot minggu ke harga Bitcoin 2018. Terus kita definisikan juga line style-nya sebagai garis-garis putus-putus yang ditandai dengan bulat atau O. Lanjut, yang kedua kita sama juga, tapi di sini dengan tanda yaitu X, yang tadi O dan ini yang adalah X untuk harga Bitcoin 2019. Lalu kita buatlah lagi sebuah nama untuk tabelnya, yaitu harga Bitcoin per minggu dari tahun 2018 sampai 2019. Lalu kita beri label Y-nya yaitu harga Bitcoin dan X labelnya yang menghitung jumlah minggunya. Maka setelah di enter akan muncul ini. Nah, saya lupa ini adalah char ya. Di sini sudah saya tunjukkan juga, yaitu char yang dipilih adalah char line karena kasus yang ini menunjukkan perubahan harga Bitcoin dari waktu ke waktu, yaitu perubahan harga per minggu selama dari tahun 2018 sampai 2019. Yaitu terdapat total data adalah 104 minggu, yang dimana 52 minggu tahun 2018 dan 52 minggu tahun 2019. Nah, jadi anggap saja 52 kali 2 karena 2 tahun ya. Di sini ada penjelasan juga, garis yang berwarna biru adalah perubahan harga Bitcoin tahun 2018 bla bla bla, tinggal dibaca saja, boleh di-post videonya nanti kalau mau membaca. Kita lanjut saja pada latihan yang kedua, yaitu latihan untuk kisaran menghitung persenan permen atau menghitung permen, yang dimana kita memiliki soal yang yaitu
Anggap saja ada seorang bernama Adit memiliki sekantung permen. Nah, Adit memiliki 5 jenis permen. Masing-masing dia beri nama, yaitu sekitar KitKat, Snickers, Milky Way, Toblerone, dan Twix. Nah, perintahnya adalah buatlah diagram yang menunjukkan persentase peluang bahwasanya kita akan mengeluarkan permen seeker dari kantong kita jika kita melakukan pengambilan secara acak. Sebutkan peluang berapa persen sih si Adit akan mendapatkan permen sneaker dari dalam kantong tersebut. Maka kita akan melakukan import matplotlib ya, sebagai yang seperti tadi. Kita tulis saja, kita definisikan variabel untuk menyimpan data array dari sebuah nama permennya. Lalu kita untuk menghitung permen tersebut, kita buat juga variabel untuk menyimpan arraynya. Lalu di sini kita definisikan ada warna-warna apa saja sih yang terdapat pada diagram ini nanti. Lalu kita tulis seperti ini, yaitu ini sneaker berada pada posisi kedua. Maka exploitnya adalah 0,01. Kenapa 0,01? Jikalau kita menulis 0,9, maka di belakang komanya akan ada 9 angka. Jadi di sini kita hanya ingin tahu berapa angka sih di belakang koma. Itu kita tulis saja 1. Lalu kita buat titelnya. Di sini saya membuat titel yaitu jumlah setiap jenis permen. Lalu kita buat pie, yang dimana di sini akan menghitung permennya. Lalu kita namai labelnya, yaitu kita masukkan variabel tadi, variabel nama permen ke dalam variabel label. Lalu di sini akan auto pick atau apalah, di sini kita masukkan colors, explode. Lalu kita bisa memilih untuk menambahkan bayangan atau tidak. Di sini saya akan menambahkan bayangan, yaitu ya udah saya terukan saja. Lalu tinggal ditampilkan, maka jadilah hasilnya. Bisa dibaca, bisa di-pause saja. Jikalau terlalu cepat, kita langsung masuk ke latihan yang ketiga, yaitu latihan tentang makanan. Di sini ada soal, bisa kita baca juga, yang dimana restoran memiliki menu makanan bertutup yang terlalu besar. Mereka yang memotong beberapa item sehari menu. Untuk membuat sebagai penjelasan pelanggan, mereka senang. Mereka ingin menghapus hanya 3 makanan penutup yang paling tidak populer dari menu. Kita memiliki daftar makanan penutup yang disajikan oleh restoran, serta beberapa kali makanan penutup tersebut dijual dalam seminggu terakhir. Di sini soalnya adalah buatlah visualisasi yang menunjukkan popularitas dari relatif dari makanan penutup. Sebutkan 3 makanan penutup yang harus disingkirkan. Di sini setelah kita import semua, kita masukkan nama makanannya. Di sini ini sorry ya. Kita masukkan jumlah jualnya berapa untuk setiap makanan. Lalu kita buat data frame untuk dessert sales dan jumlah terjualnya. Kita kasih warna, kita urutkan berdasarkan value, yang dimana value-nya adalah jumlah terjual. Lalu tinggal kita panggil deh, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, dari chart ini bisa kita lihat 3 yang akan kita buang, yaitu Choco Chips, Mouse, dan Truffles, yang dimana ini 3 peringkat terbawah setelah kita lakukan perhitungan tadi. Lalu kita masuk saja ke latihan keempat. Ini boleh di stop dulu jika mau melihat membacanya. Lalu pada latihan keempat, yaitu untuk mengukur penggunaan CPU. Di sini kita memiliki penggunaan CPU rata-rata per jam untuk komputer bekerja selama kurang lebih seminggu. Setiap baris data memiliki 1 hari dalam seminggu, yang dimulai dengan Senin. Setiap kolom data adalah 1 jam dari sehari, dimulai dengan 0 menjadi tengah malam. Nah, di sini kita mendapat perintah, yaitulah
buatlah bagan yang menunjukkan penggunaan CPU selama seminggu. Kita harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut menggunakan bagan. Yang pertama adalah jam berapa pekerja biasanya makan siang. Lalu yang kedua adalah apakah pekerja tersebut bekerja pada hari akhir pekan. Yang ketiga adalah pada hari apa pekerja memulai bekerja pada komputer mereka pada malam hari. Pada hari apa saja itu. Langsung saja kita import yang kita perlukan, yaitu di sini saya memerlukan Seaborn. Saya buat aliasnya adalah SNS biar singkat saja. Dan matplotlib plot sebagai PLT. Langsung saja nih kita mendefinisikan hari dari hari demi hari, yang dimana dalam seminggu ada 7 hari. Lalu kita definisikan saja daftar jam dalam sehari ada 0 sampai 23. Setelah itu kita definisikan saja penggunaan CPU untuk setiap hari dan setiap jam, yang dimana ini ada dari Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu. Kita definisikan juga ini 2, 2, 2, 4, 4 ini untuk setiap jamnya. Lalu kita membuat heatmap menggunakan Seaborn tadi yang telah kita import, yang di sini kita panggil dengan sns.heatmap. Kita ambil dari penggunaan CPU, lalu Tix label yang dimana sama dengan untuk menghitung hari ini tadi, dan X labelnya menghitung jam ini tadi. Lalu tinggal kita panggil saja menampilkan untuk plot, yaitu vlt.show akan menampilkan chart seperti ini. Nah, di sini bisa kalian lihat penjelasannya. Kita cepat saja videonya supaya tidak lama, langsung ke latihan kelima, yaitu latihan jamur. Di sini kita mendapatkan pertanyaan yang dimana kira-kira dimanakah letak pusat pertumbuhan jamur. Buatlah bagian yang menunjukkan atau memungkinkan peneliti memperkirakan pusat sebuah pertumbuhan jamur. Kita tinggal import saja matplotlib sebagai PLT, dan kita tinggal kasih saja koordinat ini X dan ini Y. Lalu kita buatlah koordinatnya. Ini terserah sembarang sih. Kalau kalian ada data masing-masing, kalian tinggal masukkan. Ini datanya sebenarnya acak. Jadi ya bakal kalau kita panggil X dan Y-nya kita show-kan, maka akan acak seperti ini pertumbuhan jamurnya. Lalu kita masuk, ini bisa dibaca, bisa di pause lagi saja. Kita masuk ke latihan ke-6, yaitu visualisasi statistik. Nah, ini lumayan panjang, tapi visualisasi statistik ini seperti pada video yang sebelumnya sudah pernah saya jelaskan. Kita skip saja. Ini untuk menghitung produk, ini untuk mengurutkannya berdasarkan value, yang dimana ini value-nya transaction ID. Lalu di sini untuk melihat top 5-nya. Lalu ini tabel top 5 berdasarkan produk ID, yang dimana isinya adalah ID produk dan transaction ID. Lalu di sini untuk menampilkan lagi deskrip ini untuk mendeskripsikan berapa sih bla 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 nya. Lalu ini kita sort lagi berdasarkan produk ID. Kita bikin lagi untuk top 5-nya berapa. Lalu kita rapikan. Ini kan kurang rapi nih karena belum ada kerangkanya. Lalu kita bikin lagi sini untuk membuat kerangkanya. Lalu di sini kita untuk menghitung sebuah indeks, yang dimana indeksnya adalah kita mulai dari produk ID. Produk ID-nya kita dapat ini. Lalu kita tampilkan lagi, setelah kita dapat ini kita tampilkan top 5-nya ada berapa. Ini udah kita dapat lah ini. Lalu di sini ada latihan 6B, sama saja sih seperti yang tadi. Kita tinggal saya bisa pelan-pelan saja untuk ini. Nah, bisa kalian pause jikalau kurang jelas. Nah, kita mendapatkan hasilnya, lalu jadi deh. Ya. Sekian penjelasan dari video saya Guntur Mansyah. Saya undur diri pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang menonton, dan semoga kita semua diberikan berkah dari alam ini. Terima kasih.
Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.